Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada KSPI dan Aspek Indonesia sebagai sebuah lembaga serikat pekerja yang benar-benar kami saksikan sebagai afiliasinya memberikan kontribusi yang cukup besar untuk eksistensi serikat pekerja. Jadi kami sangat percaya konfederasi dan federasi yang membawai kami itu adalah orang yang komit dengan karyawan, komit dengan pekerja. Makanya ini sangat membahagiakan pada hari ini kami didukung dan diapresiasi oleh KSPI dan Aspek ketika menyampaikan permasalahan yang ada di PT Indosat. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kahar. Permasalahan PT Indosat pernah kami sampaikan juga dalam sebuah konferensi pers ya Mbak, KSPI di Hotel Mega sebelumnya. Kami menyampaikan adanya indikasi hal yang sangat membuat masa depan serikat itu menjadi bermasalah. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena buat kami, serikat pekerja, institusi di mana seluruh karyawan, seluruh pekerja itu berlindung untuk mendapatkan haknya sebagai manusia di dalam perusahaan, itu terbungkus dalam sebuah kitab yang namanya PKB, Perjanjian Kerja Bersama. PT Indosat itu PKB-nya sangat luar biasa, tidak ada celah. Kenapa seperti itu? Karena pendahulu kami, manajemen sebelumnya yang merupakan darah Indonesia, ya, PKB pertama itu yang membuat rata-rata adalah sebelum Indosat dijual, ya, sebelum dibeli oleh asing. Mereka itu memberikan kepada kami perlindungan PKB yang sangat luar biasa. Benefitnya banyak. Hingga kemudian ada salah seorang HR kami ya, oknum HR mengatakan ini PKB terlalu bagus gitu ya, dan harus diperbaiki karena kondisi hari ini tidak bisa mengakomodasi sesuatu yang bagus seperti itu. Bagus versi HR mungkin berbeda dengan bagus versi serikat pekerja, karena buat kami untuk apa kami itu bekerja keras untuk perusahaan apabila kemudian ternyata kami dihianati dengan berbagai macam hal yang mengambil, merampas hak kami. Dan salah satunya yang paling sering terjadi di Serikat Pekerja Indosat adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, kemarin hari Senin teman-teman DPC Surabaya ada beberapa teman-teman yang ter-PHK pengurus ya, terutama yang paling kuat itu adalah sekjen ya. Sekjen, semenjak sekjen DPC itu pergi, maka memang serikat menjadi pergerakannya melemah gitu ya. Dan yang sekjen kami ini juga ada hal yang lucu. Kalau misalnya alasan Indosat selalu efisiensi atau organisasinya dihilangkan karena managed service ke Ericsson ya. Managed service ke Ericsson, ternyata pada saat habis mem-PHK teman-teman DPC yang tadinya fungsi itu hilang, terus tiba-tiba muncul lagi dengan nama baru, tapi job desk-nya agak mirip-mirip gitu ya. Ini kan benar-benar ingin melemahkan kami gitu ya. Dan ada juga di DPC Kalimantan, tapi beliau tidak melaporkan, tapi beliau sampai pernah menangis ya, menelpon kami karena beliau tidak punya pilihan ya. Apalagi saat itu beliau juga ditarik untuk bekerja di managed service yang baru di Ericsson. Jadi beliau menangis, meminta maaf, dan setelah beliau tidak ada, Kalimantan itu nggak ada aktivitas ya. Harus di backup sama Sulawesi, jadi DPC-nya jadi Kalisula, Kalimantan Sulawesi. Dan kemudian yang terparah lagi ada di Lampung. Jadi kami melaporkan di Polda Jawa Timur, Sekjen DPC. Yang di Lampung hari Selasa kami dikabari DPC Lampung juga mulai bergerak ke polisi. Kenapa? Karena DPC-nya, ketua DPC-nya yang di PHK. Orang ini bagus, selalu bekerja keras, nggak hitung-hitungan, ya. Karena beliau di Lampung, koordinasi di Palembang, dia sering bolak-balik untuk urusan serikat, tapi dia di PHK.
Nah, yang terakhir ada di Polda Metro Jaya, Saudara Yanuar. Beliau adalah anggota DPP, ya. Beliaulah yang saat ini selalu menginisiasi hal positif untuk karyawan Indosat. Karena kami paham Indosat itu selalu ke PHK karena karyawannya kompetensinya katanya nggak masuk, harusnya ada digital. Maka kami assign Bro Yanuar untuk mengawal bagaimana mendigitalkan mindset anggota serikat. Dan dia sukses membawakan sebuah acara kreatif di mana seluruh orang yang member itu pada ikut latihan itu dan sukses. Apa yang dilakukan teman-teman DPC itu, kami dari DPP sangat mengapresiasi teman-teman, dan kami akan mensupport dan mendukung, ya. Karena ini sudah kayak gunung esnya mereka gitu. Tahu kan Bu, udah ditahan lama-lama gitu Pak, meledak. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ditekan, kayaknya udah ngalah, ditekan lagi, ngalah, ditekan lagi, akhirnya meledak gitu. Jadi gunung es yang terbuka lebar, hingga kemudian mereka bergerak dan melakukan seperti itu. Maka kami dari DPP Serikat Pekerja Indosat sangat mendukung hal ini agar apa? Agar terjadi keseimbangan dalam perusahaan. Manajemen yang hanya sifatnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bekerja di Indosat, mereka tidak boleh melihat kami hanya sebagai angka. Ya, revenue berapa dikurangin orang berapa, wah ini nggak make sense di perusahaan ini. Revenue berapa dikurangin jumlah berapa, oh nggak, ini make sense. Enggak, kami bukan angka. Kami adalah manusia, ya. Makanya ini harus bergerak. Makanya cukup aneh nih Bapak dan Ibu. Ada nggak Bapak dan Ibu di sini yang ikut memberitakan Indosat dapat award HR Best Company to Work for in Asia 2020? Ya, ada yang memberitakan? Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mendengarkan cerita kami hari ini, apakah ketidaknyamanan karyawan karena bisa di PHK sewaktu-waktu, karena serikat bisa dilangkahi, karena PKB boleh dilangkahi, dan nanti mereka menang di PHI, menang di MA, karena mereka mungkin memiliki kekuatan yang kami tidak punya, ya, kekuatan dalam bentuk resources, apakah uang, apakah timnya yang bagus. Nah, apakah bisa dikatakan best to work Bu kalau kita kerja di tempat yang kita deg-degan terus? Beberapa orang bahkan meng-email ke kami serikat, ini mau ada lagi nggak? Kalau mau ada lagi, tolong serikat melawan ya, walaupun masih gosip. Waktu itu kita belum melawan, belum nomor 1 karena masih gosip. Kami nggak boleh, kata lawyer, harus nyata dulu baru dilawan. Itu terlambat. Jadi teman-teman sampai bilang gitu, tolong jagain saya ya, gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi kami mohon teman-teman bisa kembali menyuarakannya, karena ya tadi ya, kalau misalnya teman-teman di samping kami melakukan pergerakan yang sampai akhirnya ada oknum direksi yang dipidanakan, ini bukan karena kami ingin mencelakakan oknum direksi atau orang, ya, tapi ini hanya untuk memberikan sebuah message atau pelajaran kepada para pengusaha atau para manajemen yang hanya sifatnya short term di perusahaan, bahwasanya mereka di negara Indonesia ini harus tunduk patuh pada undang-undang, dan teman-teman kami punya hak untuk melaporkan, dan hukumannya yang cukup berat, yaitu pidana 1 tahun sampai paling lama 5 tahun atau denda 100 juta atau 500 juta. Itu sebenarnya merupakan pelajaran saja, kan hukum biasa gitu ya, untuk mengingatkan jangan berlaku zolim, ya. Makanya kami akan terus bersama mereka, kami akan mendampingi mereka, dan kami juga meminta pada teman-teman wartawan untuk selalu membersamai kami, para serikat pekerja, para pekerja yang mungkin ya kami nggak punya begitu banyak uang atau resource, tapi kami membutuhkan teman-teman bekerja sama untuk membangun Indonesia, karena Indonesia ini tidak bisa dikelola oleh pengusaha sendirian. Indonesia ini harus dikelola oleh pengusaha dan serikat pekerja yang kuat, karena dengan serikat pekerja yang kuat maka karyawannya menjadi kuat. Mungkin itu Ibu Presiden, Bu Mira.